Ya, kita mulai ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Ya, ini Malam, Pak. ya mau hujan lagi nih, ya ada dengaran suara hujan lagi di luar nih. Ya, sesuai dengan jadwal kita ya, sesuai dengan rencana kita di minggu lalu saya sampaikan minggu depan kita sudah presentasi gitu ya. Ya, jadi presentasinya minggu depan ya berarti offline ya. Minggu depan offline ya. Kalau presentasi online kira-kira bisa nggak ya? Ya, tapi pilihan pertamanya presentasinya kita offline gitu ya. Presentasinya offline. Oke, jadi ini bagian dari tugas ya. Ini bagian dari UAS juga gitu ya. Bagian dari formatif juga. Jadinya diperhatikan lah ya. Berarti kalau tidak mengerjakan formatif ya berarti nilainya akan sangat-sangat kurang gitu ya. Nah, di kelas pagi tadi pagi kemudian presentasinya ya, poin-poinnya gitu ya. Itu jadi presentasinya ada dua macam ya, ada dua tipe ya. Jadi ada presentasi jurnal ya, karena di awal-awal kuliah pernah saya sampaikan akan ada presentasi jurnal ya, dan juga nanti ada presentasi tentang pre-processing gitu ya. Tentang pre-processing gitu ya. Nah, malam ini kita akan bahas ya bagaimana Anda membuat jurnalnya untuk presentasi ya. Bagaimana juga dengan pre-processingnya, sumber-sumbernya apa, kemudian apa aja yang harus dibahas gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Oke. Ya, oke ya. Jadi nanti yang seperti saya sampaikan minggu lalu ya, ketika kita bicara tentang data mining ya, maka ada satu model gitu ya, data mining ya, ada satu model ya, ada satu framework ya, yang digunakan di industri ya, namanya adalah CRISP DM gitu ya. CRISP DM ya, cross industry, kemudian S-nya ini apa ya? Oh, saya lupa ya. Coba kita lihat, kita googling sedikit. M. Nah, ini terkatnya. Scripts, DM. Cross industry. Ya, ini dia. Standar ya, sorry. Cross industry standard process ya for data mining. Ini ya, jadi ini adalah satu model framework ya yang digunakan oleh orang data mining ya, data science ya, ketika mendevelop data mining ya. Jadi di sini dikatakan coba saya screenshot ini, kita taruh di sini ya, coba kita taruh sini ya. Dikit. Oke ya. Jadi apa itu CRISP-DM? CRISP-DM adalah Cross Industry Standard Process ya for data mining. Is a process model with 6 phases that naturally describe the data science life cycle ya. Oke, jadi ini data mining itu adalah data science gitu ya. Nah, ini tahap-tahapnya seperti ini ya. Ada tahap business understanding ya. Ada tahap data understanding, ada data preparation gitu ya. Ada bicara tentang modeling. Jadi ketika Anda melihat jurnal ya pasti ada poin-poin ini gitu ya. Jadi kelas pagi tadi ketika saya bahas KISDM kok kayaknya harus kita angkat juga jurnalnya gitu ya.
Jadi langkah pertama adalah business understanding ya. Kita lihat apa namanya goal secara bisnisnya ya. What does the business model? Kemudian yang kedua adalah data understanding ya. What data do we have? Data apa yang kita miliki, data apa yang kita perlukan ya. Nanti kita mencari data-data yang kita perlukan. Kemudian apakah data itu bersih gitu ya. Nah, kemudian data preparation, how do we organize the data for modeling? Nah, yang saya sampaikan di materi sebelum UTS itu baru sini aja ya. Baru bicara tentang data preparation ya. Data understanding-nya sudah secara langsung karena kita mengambil data yang sudah jadi. Tapi kalau Anda mendevelop sebuah data mining, maka ini langkah-langkahnya. Ini cycle-nya. Di kita ini udah biasa ya, kalau bimbingan skripsi saya itu sudah sampai pada ya udah mengerjakan inilah. Jadi kalau Anda main-main ke perpus, ya beberapa skripsinya yang bimbingan saya itu sudah menggunakan konsep ini ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini cycle-nya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada business understanding-nya. Yang pertamanya ini ya. Kemudian data understanding, kemudian data preparation ya. Berarti saya berfokus di sini ya. Baru nanti kita masuk kepada modeling menggunakan algoritmanya, kemudian evaluation akurasinya, kemudian deployment-nya. Ya, deployment itu berarti kita taruh di sebuah website supaya orang bisa aksesnya mudah gitu ya. Nah, ini nanti ketika Anda melihat jurnal, Anda harus notice ya, Anda harus perhatikan langkah-langkah ini ya. Ketika dia mengangkat tentang tema data mining ya, banyak lah ya, sebagian besar itu pasti mengangkat tentang CRISDM ya. Bicara tentang life cycle data science seperti ini. Ya, jadi saya baru bicara di data preparation-nya. Ya, oke. Gitu ya. Itu 1, 2. Ya, jadi nanti kenapa saya harus meminta Anda untuk presentasi jurnal, karena itu alasannya ya. Di jurnal Anda bisa melihat langkah-langkah yang orang lakukan ya. Oke, jadi nanti Anda harus perhatikan di sini. Minimal Anda lihatlah, Anda baca gitu ya. Oke, kita bahas dulu tentang presentasi yang jurnalnya ya. Ya, jadi ini nanti Anda bikin PPT gitu ya. Anda bikin PPT, kemudian ya 10 slide lah ya, 10 slide. Ya minimal 10 menit lah ya. 10 menit bicara tentang jurnal ya. Ya, jadi dari jurnal ini nanti kita akan dapat ide ya, dapat ide yang udah orang lain lakukan penelitian ya. Yang susah itu adalah idenya. Ya, yang susah itu adalah idenya gitu ya. Jadi sekarang saya masih minta Anda mencari ide ya melalui jurnal. Nah, nanti poin-poinnya ada 2 poin di sini ya. Jadi part yang pertama itu yang tentang jurnal ya, yang tentang jurnal ini itu terkait tentang apa namanya judulnya lah ya. Judul, kemudian penulis gitu ya. Kemudian tahun terbit gitu ya. Kemudian PT-nya dari mana ya? PT ini perguruan tinggi ya. Perguruan tingginya dari mana gitu ya. Seperti ini. Kemudian poin yang keduanya, di situ Anda harus menuliskan tema gitu ya. Kemudian permasalahan gitu. Ini seperti yang saya tampilkan di UTS ya. Jadi Anda tinggal presentasi aja bikin PPT-nya kalau sudah mengerjakan di UTS. Kemudian algoritma yang digunakan sama kesimpulan gitu ya. Kesimpulan seperti apa. Oke, ini poin-poin di part pertamanya. Nah, nanti di part keduanya itu terkait tentang datasetnya ya. Ya, jadi di jurnalnya, di part satunya ini poin-poinnya. Kemudian di part 2-nya, adalah Anda menjelaskan dataset yang digunakan ya. Part 2-nya tentang dataset yang digunakan. Ini sepertinya sudah pernah saya sampaikan juga ya. Jadi Anda jelaskan fiturnya ya, fitur atau inputnya gitu ya. Bisa juga bicara tentang banyaknya data ya, banyaknya instant ya, banyaknya instant.
atau banyaknya data. Nanti di sini juga bicara tentang banyaknya input ya. Banyaknya input. Kemudian nanti bicara tentang outputnya. Ya, kalau dia klasifikasi ya. Classification, nanti ada outputnya. Nanti bicara tentang algoritmanya ya pasti. Algoritma. Kemudian bicara tentang akurasi. Kayak gitu ya. Anda tinggal baca aja dari Anda baca dari jurnalnya, kemudian nanti poin-poinnya di sini Anda list saja. Inputnya berapa macam, banyaknya instan berapa banyak, outputnya apa aja, algoritmanya apa aja. Ini kalau mau ditambahkan silahkan gitu ya. Kalau mau ditambahkan silahkan. Itu ya. Dan lain-lain. Ya, itu yang Anda lakukan minggu depan. Jadi minggu depan saya minta Anda untuk presentasi yang terkait tentang jurnalnya. Nah, itu yang tentang jurnalnya ya. Berarti yang A-nya lah, yang A-nya jurnal. Kemudian yang B baru kita bicara tentang kalau jurnal saya pikir sudah beres nih ya. Karena udah bolak-balik di awal-awal kuliah saya tekankan tentang jurnal, dan saya juga sempat bilang ada presentasi di minggu keempat kalau nggak salah, tapi nggak jadi ya. Nah, sekarang waktunya gitu ya. Nanti kita gabungkan dengan pre-processingnya seperti itu. Ya, halo guys. Masih mendengarkan tidak? Masih, Pak. Bisa, Pak. Masih. Ya, Iya, Pak. setnya hilang ya. Oke, walaupun ini direkam ya. Oke. Ya, itu poin pertama di jurnalnya. Saya pikir dari awal di minggu pertama saya sudah tekankan tentang jurnal ya. Jadi nanti Anda bisa pilih mana jurnal yang bagus gitu ya. Nanti kita bisa diskusi di sini ya. Kita bisa diskusi untuk mencari katakanlah tema yang visible, yang layak, yang bisa kita angkat misalnya sebagai skripsi gitu ya. Jadi nanti kita banyak diskusi di situ, tapi saya minta Anda untuk mereview jurnal dulu ya. Jadi lebih ke arah diskusi. Ya, jadi ketika presentasi selesai nanti saya tanya-tanya, atau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, ini poin-poinnya. Jadi ini saya setting levelnya level skripsi gitu ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana mudahnya ya orang mengangkat tema tentang data mining ya, atau best practice-nya lah ya. Caranya supaya mudah itu seperti apa. Ya, oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk kepada datasetnya ya. Jadi minggu depan Anda menjelaskan tentang jurnalnya, yang kedua tentang datasetnya. Nah, datasetnya ini yang pertama ya bicara tentang source-nya gitu ya, sumbernya. Ya. Sumbernya salah satunya bisa kita dapatkan di www.kego ya, www.kego.com. Di sini kita bisa dapatkan dataset ya. Di sini kita dapatkan source-nya juga, script-nya juga, ya, atau codingnya juga bisa kita dapatkan, ya. Kemudian juga bisa Anda dapatkan dari GitHub ya, Anda dapatkan dari GitHub. Kalau GitHub biasanya lebih kepada codingannya ya, script-nya ya, script atau codingannya. Oke, nah nanti di sini saya minta Anda untuk mendapatkan datasetnya, kemudian melakukan pre-processing atau data preparation ya. Pre-processing ya, atau data preparation ya, data preparation. Jadi yang pertama apa? Yang pertama ya Anda bisa load data gitu ya. Anda bisa load data ya. Ya, load data
Ini materi sampai materi UTS ya. Jadi di materi UTS itu sebenarnya saya mengajak Anda kepada langkah pre-processing. Kalau Anda load data aja kesulitan, ya bagaimana kita melakukan tahap berikutnya. Ya, Anda bisa load data, Anda bisa tampilkan data ya. Tampilkan data, misalkan tampilkan 10 data paling atas gitu ya. Berarti Anda gunakan apa misalnya head ya, head kemudian 10 gitu ya. Dalam kurun 10 gitu ya. Nanti Anda harus bisa menentukan tampilkan save-nya ya, jumlah baris dan kolom ya. Jumlah baris dan kolom kayak gitu ya. Oke, berarti ini pakai apa? Pakai save gitu ya. Oke, jadi yang semua saya sampaikan di materi sebelum UTS itu sebagian besar itu bicara tentang pre-processing atau data preparation ya. Nanti Anda bisa tunjukkan statistik sederhana gitu ya. Pakai describe atau apa gitu ya. Kemudian Anda bisa pilih ya. Pilih atau drop ya beberapa fitur ya, beberapa inputan ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau nanti ini masih agak panjang ya, ini masih agak panjang. Nanti kalau misalnya Anda yang GitHub gitu gimana caranya, Pak? Kalau GitHub ya, Anda bisa langsung di googling seperti ini, Google. Anda bisa masuk ke GitHub-nya ya, misalnya di sini kita masukkan GitHub gitu ya. Kemudian decision tree kayak gini aja gitu ya. Itu bakal banyak muncul ya. Di GitHub ini adalah aplikasi ya, website ya, di mana orang di situ akan upload codingan yang mereka develop ya. Mereka bisa sharing ke orang lain, kemudian dia bisa bikin private atau bisa public gitu ya. Nah, nanti banyak di sini kalau di GitHub ini misalnya nih contohnya ya. Kalau Anda lihat ya, ini yang dari ebook juga kan dari GitHub ya. Misalnya di sini ya, jadi kalau di sini ya, tadi GitHub ya, ini contoh aja, Ini adalah contoh aja apa katanya? Aduh, apa? Oke, di sini ada contoh ya di GitHub ya, decision tree classification with Python and scikit-learn IPyND. Ini sudah saya jelaskan ya. Jadi kita bisa memberikan label di sini decision tree classification with Python and scikit-learn. Di sini ada ini poin-poinnya ya, introduction to decision tree, macam-macam gitu ya. Kemudian ini adalah apa namanya? Ini kalau ada download ya filenya IPyNB, kemudian ada buka di JupyterLab, itu sama persis yang kita lakukan gitu ya. Nanti di sini kita bisa lihat, nah ini ya, Anda udah bisa nih import Panda, import NumPy ya. Yang Matplotlib sama Seaborn ini buat grafik ya. Nah ini yang 3 tadi ini grafik ya. Yang 2 ini sudah saya sampaikan ya. Kemudian Anda sudah bisa lakukan ini ya, C dataset car titik data. Berarti filenya ada di sini ya. Sudah apa ibaratnya kita manggilnya secara absolut gitu ya. Ini sudah saya sampaikan gitu ya. Oke, kalau Anda lihat di sini sebagian besar yang data preprocessor-nya sudah saya sampaikan ya. Jadi di sini ada import Panda SPD ya, kemudian data sama dengan C, ini adalah tempat datanya ya, car data di sini. Ya, kemudian di sini pdread CSV ya. Kemudian ini import dataset ya. Ini header none juga pernah kita bahas. Kemudian save ya, ini save berarti ukurannya baris sama kolomnya. Kemudian di sini view top 5 row of dataset ya pernah kita sampaikan. Kemudian call name di sini kita rename kolomnya. Kalau ini optional lah ya, Anda bisa lakukan atau tidak ya kayak gitu. Ya, kemudian di sini kita ganti namanya ya.
sesuai yang kita inginkan gitu, sesuai dengan data yang disimpan lah ya. Kemudian di sini ada info, kemudian di sini ada beberapa ada yang juga beberapa yang belum saya sampaikan. Ini sudah ya, is now titik sum juga sudah, drop juga sudah ya, split data mungkin belum ya. Jadi di sini 1 sampai 10 sudah saya sampaikan kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini 11 sampai yang terakhir itu pembahasan tentang modelingnya ya. Jadi kalau GitHub bisa kayak gitu ya. Ini Anda jangan pusing-pusing kayak gimana Pak, cari aja contoh yang sudah ada kemudian dijelaskan gitu ya. Oke, nah kita bisa main lagi ke tempat yang lain. Oke, ini masih GitHub ya, kita buka. Ya, Scalene Decision Tree. Oke, ini agak kompleks ya, dia pakai ensemble model. Ini udah agak kompleks nih, intermediate yang ini. Oke, ini bahasanya bahasa apa ini? Iya, oke. Tapi Anda bisa melihat seperti ini ya. Ya, misalnya kalau perintah-perintahnya kan bisa di trace nih perintahnya untuk apa gitu ya. Seperti itu. Kita cari yang lain. Decision tree classifier. Ya, jadi kalau di GitHub dia lebih fokus pada contoh-contoh yang sudah jadi ya. Coba kita lihat. Ya, ini tinggal ini misalnya ya. Ini pokoknya formatnya IPyNB ya. IPyNB ini bisa dibuka di JupyterLab. Oke, misalnya kalau kita lihat di sini, ya di sini nanti kita butuh oke, ini pakai Google Colab ya. Kalau Google Colab ini nanti pakai Google Drive ya nanti di sini. Upload file. Oke, Scholar. Oke, ini dia pakai Iris CSV ya. Ini bunga ya. Bunga klasifikasi bunga ya. Jadi ini kalau mau ambil bisa ini tapi nggak terlalu banyak ya penjelasannya. Ya, ini tentang klasifikasi bunga ya. Dari sepaleng, ini inputannya nih. Sepaleng, sepalwidth, petaleng, petalwidth ya. Jadi ini contoh ini adalah satu contoh di mana kita punya Iris dataset ya. Iris dataset ini ada 150 data instan ya, yang dia mencoba mengklasifikasikan bunga. Ya, jadi di sini ada bunga di sini. Nah, bunga ini ada 3 macam ya, ada 3 klasifikasi. Ada bunga Iris versicolor, ada bunga Iris setosa, ada bunga Iris virginica. Ya, dari ketiga jenis bunga ini kita melihat perbedaannya menggunakan 4 fitur ya. Ada 4 fitur ya. Jadi fitur-fiturnya adalah kalau nanti kita lihat bisa lihat di sini. Ayo dong. Ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, oke, mana dia? Ya, oke, ini ya. Mana ya? Oke, mana dia? Oke, ini ya. Ini saya ambil bisa nggak? Oke, saya ambil ya. Ya, jadi nanti kalau Anda bicara tentang data mining, ya, ini, sorry salah. Ya, ini nggak bisa ambil image ya. Copy image, balik ke sini. Ya, oke. Coba kita sedikit ada contoh ya. Nah, ini adalah satu contoh di mana kasusnya adalah klasifikasi ya. Ada contoh klasifikasi. Di sini klasifikasinya adalah ada bunga namanya iris ya. Ada bunga iris. Nah, bunga iris ini punya 3 macam, ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah iris versicolor ya. Ada iris versicolor. Yang kedua adalah iris setosa. Yang ketiga adalah iris virginica. Kalau kita bicara seperti ini bisa nanti jadi penyakit ya. Kanker stadium 1, kanker stadium 2, kanker stadium 3. Ya, ini tergantung dari domain yang sedang kita bicarakan. Kalau di sini kita bicarakan ada bunga,
yang jenisnya 3 macam ya. Jenisnya 3 macam itu adalah berarti outputnya memiliki 3 value ya. Yang pertama adalah versicolor, yang kedua adalah setosa, yang ketiga adalah virginica. Nah, kemudian kita akan mengambil 3 inputan. 4 fitur ya. 4 fitur atau 4 inputan. Nah, inputan ini yang berpengaruh kepada outputnya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada sepal ya. Ada sepal, yang ini adalah sepal ya. Yang ini adalah sepal. Kemudian yang dalam ini namanya adalah petal gitu. Namanya adalah petal. Nah, jadi kalau katakanlah ini adalah mahkota gitu ya, misalnya ya. Ini adalah mahkota, katakanlah mahkota luar gitu ya. Kemudian ini adalah mahkota dalam, maka nanti kita mengukur di sini nanti diambil ada 50 data versicolor, ada 50 data setosa, ada 50 data virginica. Dari masing-masing 50 data ini kita akan mengukur sepal length-nya ya, sepal length ya, kemudian sepal width ya, sepal width ya. Kemudian ada petal length gitu ya, ada petal length sama ada petal width ya, ada petal width. Ya, jadi dia mengukur data apa adanya. Nah, di sini di data Iris dataset ini salah satu dataset yang sering orang gunakan gitu ya. Ini datanya nih. Nah, jadi diukur. Di sini nanti ada 150 kasus ya. 50 data tentang apa tadi versicolor, setosa sama virginica. Jadi diukur sama dia. Diukur ya, kemudian outputnya juga ditentukan ya. Data pertama, bunga pertama diukur mahkota luarnya, panjangnya, lebarnya, mahkota dalamnya, panjangnya, lebarnya. Nah, jadi ketika Anda melihat dataset, ketika presentasi Anda jelaskan ya. Jadi inputnya itu apa aja, gitu ya. Anda bisa mencari yang menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang juga udah banyak ya. Kalau saya selalu merefer pakai bahasa Inggris, ya Anda cari pakai bahasa Indonesia, gitu ya. Bagaimana Pak carinya? Ya di googling aja. Kemudian nanti saya kasih misalnya keywordnya ya. Keywordnya misalnya algoritmanya ya. Algoritma yang sering digunakan misalnya decision tree gitu ya. Decision tree. Atau orang misalnya bilangnya C45. Gitu ya. Ada algoritma namanya naive Bayes gitu ya. Naive Bayes gitu ya. Ada algoritma namanya linear regression ya. Linear regression. Kemudian ada algoritma namanya logistic regression ya, logistic. Ini linear, ini logistic regression. Ya, nanti ada yang namanya a priori gitu ya. Nanti ada yang namanya SVM ya, support vector mesin. Kalau misalnya Pak, ini masih banyak lagi ya, ini masih banyak lagi. Pak, saya pengen yang bahasa Indonesia aja gimana? Ya dicari aja, misalnya kalau mau mencari tentang artikel ya, masukin aja artikel decision tree ya, decision tree. Nah, kayak gitu. Nah, ini muncul banyak nih. Nah, kan di sini ada glimpse-nya, ada hit apa, ada GitHub-nya ya, atau kalau mau ditambahkan, oh ini artikel yang saya tuliskan ya. Oke, ini misalnya cari di sini. Ya, nanti Anda kasih linknya lah, linknya dari mana gitu. Ya, jadi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi lah ya. Oke, ini pembahasannya decision tree ya. Kemudian mana dia bahas ini yang enggak? Oke, enggak dibahas sama dia ya. Ya kalau enggak kita cari tempat lain lah ya. UNP Kediri. Ya, oke. PDF ya. Oke, yang bagus yang tadi ya, yang seperti ini ya. Kita mana yang tadi yang bagus? Nah, udah ke ini ya, udah ke hapus.
atau GitHub aja lah misalnya, GitHub Session 3 ya. Oke, oh tadi sudah ya. Cara yang lain misalnya yes. Nah, kayak gini ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi seperti itu tadi. Ini beberapa algoritmanya. Ini bisa jadi keyword ya, keyword di apa namanya, GitHub atau di Google ya. Ya, kemudian bisa juga Anda cari dari Kaggle ya. Ya, kita bisa cari dari Kaggle. Ya, kalau dari Kaggle sama seperti uh, GitHub tadi ya. Jadi kalau Anda main ke Kaggle,
Ya, silakan masuk ke Kaggle. Nah, nanti Anda bisa masuk dari menggunakan katakanlah temanya, ya, atau Anda bisa masuk dari algoritmanya gitu ya. Kalau misalnya dari temanya ya, misalnya kita masukin di sini search ya, misalnya tentang customer segmentation misalnya. Kita masukin temanya, nanti dia muncul di sini pilihannya ya. Nah, nanti pilihannya di sini katakanlah apa namanya, dia akan mengincludekan ya datanya di situ. Sudah ada datanya di sini. Ya. Jadi kalau kita bicara customer segmentation di sini ada datanya. Ya, ini data, oh ini 45 mega ya. Kemudian kita nanti bisa lihat di sini. Kolom-kolomnya juga bisa kita lihat. Ya, ada 25.900 unique value ya. Coba kita lihat notebooknya. Oke, ini ya. Ini adalah data preparation-nya. Ini dia pakai sama lah ya. Oke, di sini ada library dari Microsoft ya. Oke, kemudian hidden code. Ya, kalau ini sudah agak sudah agak jelimet ya. Kalau enggak Anda main ke home aja. Ya, nanti di home di situ Anda diarahkan ke mana dia? Competition. Iya, kok nggak ada ya. Bahkan nanti di sini saya bisa bikin apa namanya soal UAS di sini. Ada dosen yang bikin soal UASnya di sini, dikerjakannya di sini. Documentation, code discussion. Ini ada course-nya juga. Ya, bahasa Inggris ya. Oke, tapi yang saya pengen itu adalah beberapa apa namanya, beberapa kok ada ya BCI. Oke, tidak ada ya competition, apply, get started. Ini dia maksudnya di sini ya. Jadi kalau kalau kita baru, kita klik competition di sini. Kemudian di sini ada pilihan new to Kaggle ya. New to Kaggle ya. This competitor are perfect for newcomer ya. Jadi Anda masuk ke sini yang new to Kaggle-nya, get started new Kaggle. Ini adalah kompetisi yang sudah aktif ya. Ini ada duitnya nih ya. Jadi Anda bisa ikut lomba di sini. Kalau menang dapat duit di sini ya. Ya, kemudian Anda bisa ambil di sini datasetnya ya. Cari kalau yang tadi ya, yang sederhana. Jadi kita masuk ke competition, kemudian masuk ke new to Kaggle, kemudian kita klik see all ya. Kita lihat see all. Nah, di sini ya ibaratnya masih beginner lah ya. Nanti kita lihat yang kira-kira nanti Anda lihat-lihat di sini ya. Di sini bicara habis ya. Misalnya di sini ada ya di sini sama tadi ya. Petal to the metal, flower classification ya. Store nih kita bisa pilih di sini. Hotness. Ya, oke, ini masih banyak lagi ya.
Kita bisa ambil yang reward. Nah, sama aja kayaknya. Recently launch. Ini store sale ya. Ini kalau ini time series ya. Agak sedikit beda kalau ini. Ya ini terlalu tinggi. Ini udah deep learning, ini pakai gen. Ini juga pakai TensorFlow ya. Kalau yang ini ya kalau enggak pakai search aja ya. Search kemudian Anda masukin misalnya algoritmanya naive bias gitu ya. Nah, oke, nggak ada ya. Kita masuk ke Kaggle aja. Tadi di competition ya. Kita masuk ke Kaggle, kemudian kita masukin decision tree atau decision tree lah, decision tree ya, classification. Ya, oke. Di sini kita bisa cari, di sini ada 11.879. Anda bisa atur datasetnya mau yang small, medium, atau large ya. Kemudian di sini kita atur datasetnya yang CSV misalnya. Ya, di sini banyak ya. Nah, ini maksud saya, Anda mencari datasetnya dari sini. Ini ada decision tree classification. Ini siapa ini? Tanti. Oke, kita lanjut aja. Ya, gimana tadi? Ini ya. Nah, di sini ya. Jadi saya pengen ada masuk Kaggle, kemudian cari ke home-nya, kemudian masuk di sini. Ya, nanti kalau misalnya kesulitan, Pak keywordnya apa lagi ya. Tadi beberapa sudah saya sampaikan. Di sini ada disease symptom prediction ya. Coba kita lihat. Oke, ya. Jadi di sini kita nyari-nyari ide lah ya. Ya, kemudian di sini ada code-nya. Kita bisa nanti ngoding langsung di sini ya. Disease prediction, final symptom disease prediction. Ya, oke. Nanti kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah apa namanya IPNB-nya ya. Oke. Nah, ini ya. Ini udah Anda pelajari ini ya. Cleaning of data gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nggak bisa di-download ya, Anda langsung aja ngejelasinnya dari sini ya. Harusnya ini bisa kita download ya. Copy and edit. Data. Nah, ini ya. Ya, di sini kita langsung bisa menampilkan secara online. Ya. Oke. Mana dia? Markdown. Nggak tampil. Harusnya tampil ini ya. Transition off. Coba kita lihat yang lain. Ya, sufficient dataset. Ya, coba kita cari yang lain ya. Ya, itu disease symptom. Nanti kita bisa cari yang lain. Oke, tadi yang decision tree ya. Nanti Anda bisa mulai dari apa namanya? Oke, ini ada bank marketing ya. Ada bank marketing. Silakan dilihat di sini. Kita lihat datanya di sini.
Ya, Bank additionally CSP ya, Anda bisa download. Ini bisa di-download ya. 6 mega aja, nggak besar ya. Ini code-nya ada perkembangannya ini ya. Ya, ini lama sekali. Oke nih ya, di sini ada bank marketing UCI. Ini banyak lah, ada bank marketing KNND3 banking. Coba kita buka salah satu ya. Feature selection, guru bank marketing, now China bank marketing. Banyak ya. Jadi Anda bisa coba buka salah satunya. Ya, coba saya cari yang lain. Ya, tadi carinya gimana? Buka Kaggle, kemudian klik di home-nya di sini, kemudian di search-nya. Kalau misalnya pengen tentang disease ya, penyakit gitu ya, atau katakanlah COVID misalnya, COVID, ya itu pasti banyak munculnya. Ya, ini ya, coronavirus visualization and prediction. Ya, tapi nanti kita harus pahami juga business understanding-nya ya. Oke, ini ada, ya ini agak berat ya. Ya, di sini berapa bagus? Tadi harusnya nggak kesini. Mana tadi COVID? Iya, oh, COVID ya, COVID. Oke, ya di sini ada coronavirus visualization and prediction. Oke, kita klik lagi. Ya, di sini ada data visualization-nya. Ya, ini kenapa agak slow ya. Oke nih ya. Ya, ini kita bacanya online ya. Ini pernah kita lakukan. Ya, kemudian di situ ini ya, latest data head ya. Ini sudah kita lakukan juga ya. Oke. Iya. Ini tadi kita bacanya beberapa data ya. Ya, kayak gitu. Ini udah lumayan ini ya. Kita harus lihat dari atasnya. Ya, di sini ada looping ya. Ini sih udah agak lumayan ya, udah lumayan kompleks ini lah ya. Nanti Anda cari yang sederhana aja ya. Mungkin nanti Anda coba nggak usah ngikutin skripnya, tapi Anda ambil datanya aja gitu ya. Anda ambil datanya aja, misalnya tentang HRD ya, tentang HRD. Ya, HRD data. Nah, di sini ada ya, accelerate. Jadi gini, ini di sini Anda harus bisa menghubungkan antara jurnal dengan dataset ya. Anda harus pintar-pintar menghubungkan antara jurnal dan dataset ya. Jadi antara jurnal dan dataset ya, antara dataset ya. Ini datasetnya misalnya kita dapatkan dari Kaggle gitu ya. Atau kita dapatkan dari GitHub ya.
Oke, nah nanti Anda harus bisa menggabungkan jurnal dengan dataset ya. Anda baca-baca jurnalnya, temanya tentang apa, algoritmanya tentang apa, ya. Kemudian nanti di sini ada datasetnya juga. Nah, setelah Anda dapatkan idenya, maka nanti Anda cari datasetnya di Kaggle. Kayak gitu ya. Jadi ibaratnya Anda harus bisa menggabungkan antara jurnal yang Anda review dengan dataset yang Anda cari. Ya, kalau itu bisa ketemu, oh ini tentang ini Pak, jurnalnya gitu ya. Ya, nanti cari jurnal gimana ya? Masukin aja jurnal data mining atau data science gitu ya. Ya, itu pasti banyak muncul. Nah, kayak gitu ya. Ya, oke. Tapi kita coba cari yang apa namanya? Yang idenya bagus lah ya. Ada bisa dapatkan dari kampus yang ternama gitu ya. Misalnya jurnal data mining Telkom misalnya. Nah, ini pakai a priori penerapan ketepatan klasifikasi ketepatan usage for access. Nah, ini bagus nih. Oke, coba kita lihat. Ya, jadi nanti Anda bisa mencari-cari. Nah, ini bisa nih, ini bisa dijadikan sebagai skripsi ya. Dan di sini kan dari Telkom, jadi levelnya level Telkom gitu. Web usage mining untuk mengetahui pola akses pengguna menggunakan algoritma improve k-mean ya. Studi kasus kitabisa.com. Gitu ya. Di sini ya, daftar istilah bab 1, bab 3, bab 4. Ya, kita harus login dulu ya. Bisa nggak? Kalau di sini bilangnya harus login dulu. Oh, flipping book. Coba ini download ya. Nggak bisa lah ya, terlalu bagus lah ya. Iya, oke. Jenis keanggotaan Anda tidak diperbolehkan mendownload dokumen ini. Oke, ya sudah. Kita cari tempat lainnya. Daftar isi mana? Daftar isi aja boleh kali. Nggak bisa juga ya. Ya, kalau nggak kita cari jurnalnya aja ya. Kita cari jurnal. Oh, bang tuh. Ya, ini text mining. Kalau text mining kita ngambil datanya langsung online ya, web crawler ya. Oke. Nah, ini bagus. Mengelompokkan profil work readiness mahasiswa teknik. Oke, ini coba kita lihat ya. Daftar isinya ya. Nanti kita lihat mahasiswa global bisa nggak kerjain ini ya. Ya, ini web mining. K-mean gampang, improve K-mean juga sepertinya nggak terlalu sulit. Kemudian di situ ya cuma gini aja ya. Dia nggak jelasin pakai algoritma apa. Bisa nih orang global ya. Ya, oke. Mana tadi? Daftar istilah bab 1. Coba bab 1 mau nggak? Ya, jadi Anda bisa masuk ke repositori perguruan tinggi tertentu. Anda bisa dapatkan beberapa bab yang di-open sama dia ya. Kemudian kita bisa lihat apa yang ditulis di situ. Oke, ini bisa nih. Supaya kita bisa melakukan jadi skripsinya nggak dari nol ya. Kita bisa melanjutkan atau
di studi kasus yang berbeda itu sudah cukup. Nah, ini dia ya. Latar belakang di sini dalam bab ya akan dijabarkan tentang penelitian web user learning menggunakan algoritma K-means. Oke, ya. Ini perumusan masalahnya. Apa saja aspek yang bisa diperbaiki atau dikembangkan dari website jika dilihat dari pola akses pengguna website ya. Berapa nilai K yang terbaik melakukan hasil cluster. Oke. Batasan masalah. Oke. Server log ya. Jadi dia menggunakan data di sini. Ini tanggalnya 1 Maret ya. Jadi di sini data mining kita mining data dari aktivitas dari klien kita ya yang datang ke website kita. Oke, nah, di sini nggak dibilang pakai bahasa apa gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya ini Anda lakukan untuk apa namanya? Cari-cari ide lah buat skripsi dan yang levelnya nggak terlalu sulit gitu ya. Nah ini bagus juga. Tapi ya kita harus punya data ya. Nih misalnya ya. Aplikasi prediksi churn ya. Churn itu pelanggan yang akan memutuskan layanan. Itu namanya churn. Dia pindah ke provider yang lain misalnya. Analisa prediksi churn dan segmentasi pelanggan Speedy Retail di era operasional Bandung menggunakan algoritma decision tree dan K-mean. Ya, oke. Ini datanya dari 1912 pelanggan. Ya. Nah, ini bisa banget ya. Ya, jadi saya pengen Anda itu ngambil jurnal-jurnal dari levelnya di sini gitu ya. Dan itu udah saya lakukan ya di angkatan beberapa. Kita ngambil data reviewnya dari UI gitu ya, dari UGM gitu ya. Yang apa namanya? Ada bimbingan saya yang ngambil tema tentang K-mean ya, Mbak Kartika namanya. Mbak Kartika ini udah jadi jurnal internasional nih ya. Ini segmentasi pelanggan juga ya. Nah, ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu mahasiswa saya ya. Ini aslinya pakai bahasa Indonesia, kemudian kita bikin diikutkan di conference ya. Oke, ini yang bayarin kampus ya, makanya muncul Bapak Rektor, Bapak nanti di sini ada lagi beberapa ya. Nah, tapi ini sebenarnya adalah bimbingan saya nih, ini mahasiswanya, ini sayanya ya. Nah, ini adalah customer segmentation based on RFM value. Ya, kita segmentasi pelanggan menggunakan 3 inputan ini. Nah, ini salah satu rujukan yang kita buat itu dari penelitiannya Pak Indra Budi ya. Jadi kalau kita masukin Indra Budi, Scholar ya, Google Scholar ya, Google Scholar. Anda bisa cari dari Google Scholar ya. Nah, ini Pak Indra Budi. Nah, ini salah satu rujukan dari Mbak Kartika itu kita ambil dari sini. Yang mana? Ini dia nih. Ini adalah rujukan yang kita gunakan. Begitu ya, nih. Jadi kita ambil dari sini, ini RFM kita ambil semua, kemudian kita sederhanakan, kemudian ini jadilah sebuah jurnal yang sudah kita up di conference internasional. Ya, ada beberapa lagi gitu ya. Bimbingan saya. Kalau ini datanya dari data transaksi toko kayu ya. Jadi kalau Anda punya data di perusahaan dan Anda bisa akses ya, itu bisa kita olah jadi skripsi atau penelitian. Ya, 15 menit lagi sebelum saya akhiri. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah pusing, apakah bingung ya? Apakah ada pencerahan? Silakan ada yang mau bertanya. Pak, untuk yang dataset ini
nanti PPT atau langsung aja online, Pak? Langsung di Maksudnya Jupyter kita Lab-nya. dari Jupiter Lab-nya. Ya, langsung ditampilkan di Jupyter Lab-nya. Jadi nanti datasetnya itu harus ada preprocessing-nya tadi. Jadi bisa di-load gitu ya. Jadi datanya itu tadi bisa di-load ya, bisa ditampilkan. Ini yang udah Anda lakukan ketika UTS ya. Ya. Nanti ditambah lagi dengan ubah format data ya. Jadi misalnya dari kategorikal, Anda udah menjadi numerik kayak gitu. Ya, jadi kalau dataset itu ya sebenarnya UTS plus-plus lah. Plus-plus yang pembahasan minggu lalu. Ya, tapi sebenarnya poin yang pengen saya dapatkan di Anda itu ini ya. Anda bisa cari jurnal, kemudian Anda ada dataset yang gabung di situ. Ya, jadi membangun ide lah. Jadi sebenarnya judulnya adalah membangun ide. Ya, bagaimana mendapatkan ide ya dari penelitian-penelitian yang orang lain. Nanti kalau Anda udah cari, nanti saya kasih contoh yang lainnya gitu ya. Tapi syaratnya Anda harus cari dulu, nanti kalau sudah dapat nanti kita diskusi. Ya, pengennya sih seperti itu ya. Jadi keaktifannya ada gitu. Jadi saya bisa lihat Anda paham apa enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya ngodingnya agak kesulitan, ya minimal konsepnya paham. Nanti codingannya bisa secara ya learn by inilah ya, learn by ya apa namanya belajar codingannya ketika belajar algoritmanya juga gitu ya. Ya itu yang biasa saya lakukan ya, belajar ngodingnya bersama dengan belajar algoritmanya gitu ya. Konsepnya dan codingannya kita pelajari secara bersamaan. Ya, coba saya absen satu-satu. Mbak Afni ada, Mbak Afni? Ya, Pak. Gimana Ada. bisa dipahami penjelasannya? Lumayan pusing, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, yang penting dicoba dulu ya. Nanti saya lihat dulu presentasinya. Ya, dari presentasi nanti saya lihat sejauh mana mahasiswa bisa memahami. Nanti saya jelaskan lagi gitu ya. Mbak Baik, Alma, Pak. gimana Mbak Alma? Halo Mbak Alma. Mbak Almanya kemana ini? Mbak Angelina gimana? Ya, bisa, Pak, dipahami. Ya, oke. Nanti kita lihat ya presentasinya ya. Mbak Lesti gimana Mbak Lesti? Iya, Pak. Ya, oke. Mas Juaryadi tadi sudah. Mbak Nursia gimana? Kurang dipahami, Pak. Ya, Masih bingung. Pak, ya izin Pak, nanti di-upload ya Pak ke YouTube untuk hari ini. iya, nanti saya upload di YouTube. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Nurul gimana Mbak Nurul? Mbak Nurul Khotimah, halo. Mbak Putri, halo, masih ada? Iya, Pak. Bisa dipahami? Sedikit, Pak. Bagus ya. Nanti dicoba dicari, nambah mengertinya nambah lagi. Mbak Putri satu lagi. Mana Pak putrinya, Pak? Putri Nurhaliza. Bisa Pak sedikit. Ya, oke. Putri Setia Utami. Apa kabar Mbak Putri Setia Utami? Mbak Rahma Ayu ada? Masih ada? Iya, Pak. Ya, minggu depan presentasi ya. Iya, Pak. Ya, oke. Mbak Reni, masih ada? Halo Mbak Reni. Iya, Pak. Dicoba ya, coba dicari ya. Nanti kalau apa istilahnya ya, kalau tidak ada yang ibaratnya mau coba nyari lah ya, mau coba usaha dulu gitu ya, jangan belum dicari sudah bilang susah gitu ya. Cari dulu, coba dulu, baru nanti kita coba. Loh, tadi siapa yang keluar? Mas Rizal masih ada Mas Rizal? Halo Mas Rizal. Ya, Mbak Siti Habibah udah sampai rumah belum?
Udah Pak, ini baru sampai. Ya, nanti saya tadi saya berapa jam ini? 1 jam. Nanti diupload aja Pak ya di YouTube. Ya, nanti saya upload dulu. 1 jam 5 menit ya, harus saya udah ngomong ya. Ya, jadi minggu depan giliran Anda yang bicara, saya akan menonton saja, akan menilai, akan mereview, akan melihat bagaimana sejauh mana kerja Anda, sejauh mana pemahaman Anda gitu ya. Jadi kita nanti minggu depan lebih kepada diskusi. Kalau udah dapat bagus. Kalau masih belum dapat yang bagus, nanti saya bantu cari gitu ya. Jadi niat saya sih sebenarnya di mata kuliah ini Anda punya 1-2 alternatif buat judul skripsi gitu ya. Jadi algoritmanya nggak terlalu sulit, kemudian datanya juga nggak terlalu sulit didapatkan ya. Jadi kalau di global itu sebenarnya sudah banyak lah mungkin bimbingan saya yang mengangkat tema tentang data mining gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang nggak mungkin karena sudah ada ya, yang sudah jadi jurnal internasional atau proceeding internasional juga sudah ada gitu ya. Ada yang ngangkat tentang QC ya, quality control, ada yang ngangkat tentang udang ya, tempe, tadi tentang data pelanggan, ada yang bicara tentang data mahasiswa, data marketing itu sudah ada. Bahkan ada yang temanya tentang data bank ya, pernah dulu udah agak lama ya. Ada data dari customer Bank BCA ya, itu tesis sih levelnya ya. Itu data mining yang saya pakai decision tree ya, mengenerate rule base ya. Kita gabung sama Fismam Dani. Jadi pertama dalam hati ibaratnya jangan, ini susah nih, jangan gitu dulu ya. Jadi mentalnya coba dulu. Nanti kalau sudah kita diskusi. Saya pengennya diskusi lah ya. Saya pikir cukup untuk malam ini ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, siap-siap buat jam kedua ya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Oke, sama-sama.